Setelah sebelumnya, saya membuat sebuah layout dengan tampilan mirip dengan yang punya Skillshare, dengan tujuan untuk menampilkan daftar-daftar kursus. Untuk isian dari kursusnya akan diambil dari YouTube saya. Karena di YouTube saya sudah menyiapkan beberapa daftar seri untuk pembelajaran. Aplikasi ini memerlukan sumber data, tetapi pada pembelajaran ini saya tidak ingin mengajarkan gimana caranya membuat server. Dan karena tidak ada server yang sudah ready, saya kepikiran kita simpan aja datanya di sebuah file JSON yang akan kita tarik menggunakan HTTP GET request. Dan untuk itu, kita perlu service juga. Biasanya, saya letakkan file JSON-nya di folder assets, dan saya buat sebuah folder bernama JSON. Sekarang saya akan buat sebuah file bernama daftar kursus.json. Dan setelah itu, perlu kita isi dengan data. Di sini kita buat beberapa properti, name, cover picture, dan description, yang berisi dengan informasi-informasi tersebut. Lalu, data tersebut akan kita tampilkan di layout ini. Pada kode di tab 1 HTML, kita masih hardcode 1-12. Dan di file TypeScript-nya tidak ada logic sama sekali. Kita bisa aja buat logic untuk HTTP call-nya di file TypeScript ini. Tetapi itu adalah hal yang tidak baik. Karena nanti logic yang sama untuk melakukan HTTP call akan ada di halaman-halaman TypeScript yang lain. Kita tidak mau seperti itu. Seluruh logic akan kita letakkan di sebuah file service. Saya sendiri lebih senang menggunakan generator untuk membuat file service atau yang lainnya. Cukup menulis npx ng-generate, lalu jenis yang ingin kita generate di sini service dan namanya content. Tapi saya kasih awalan, shared API content. Tujuannya agar ada di folder source app shared API, lalu filenya sendiri content.service.ts. Filenya sudah ada, pastinya harus kita inject dulu ke dalam komponen. Jadi di constructor-nya sendiri saya tulis private, namanya saya kasih nama content service, lalu menggunakan power dari VS Code. Pada saat saya tekan enter, content service-nya akan langsung inject di atas. Sekarang kita buat dulu sebuah variabel untuk menampung daftar kursus. Kita beri nama daftar kursus, dan kita kasih nilai array kosong. Di file service-nya sendiri, kita masih harus membuat fungsi untuk bisa mengambil atau mengirimkan datanya melalui fungsi tersebut. Saya beri nama get daftar kursus, dan untuk isiannya saya samakan saja dengan nilai sebelumnya dulu biar terbayang, yaitu array yang di sini 1-12. Jadi array ini akan dikembalikan, dan kita akan menggunakan coding di tab 1-nya untuk memberikan isi dari variabel daftar khusus merupakan kembalian dari fungsi get daftar kursus yang ada di content service. Nah, sekarang variabel daftar khusus sudah terisi, dan di sini bisa kita replace dengan variabel tadi. Ini kita save, dan kita lihat tetap ada 12 buah card. Jadi sudah tidak lagi seperti tadi di hardcode, tetapi dari variabel yang mengambil kembalian dari file service tadi. Tapi tujuan akhir kita pastinya bukan ingin mengembalikan array ini, tetapi kita ingin mengambilkan data dari file JSON tadi. Untuk mengget file JSON tadi, kita tetap harus menggunakan HTTP. Jadi kita perlu menambahkan HTTP client di app module. Lalu kita akan meng-add HTTP client module. Cukup tuliskan saja ke bagian imports, HTTP client module, dan jika seperti di saya di VS Code-nya tidak langsung terimport, kita bisa tulis manual aja di atas. Import HTTP client module from add Angular
core HTTP. Sekarang perlu kita implementasikan di file service tadi. Di konstruktornya, kita perlu inject private HTTP, yaitu si HTTP client tadi. Kita lihat di atas sudah terimport ya. Sekarang kita implementasikan dengan this.http.get. Lalu kita input URL-nya, yaitu assets, JSON, daftar apa tadi? Daftar kursus.json. Nah, ini kita bisa lihat bahwa return dari get adalah sebuah observable. Ini akan jadi kendala, karena tadi kan kita langsung kembalikan array. Saat kita masuk ke file tab 1 muncul error, karena daftar kursus adalah sebuah array ini, dan get daftar khusus adalah sebuah observable. Kita ubah implementasinya. Get daftar khusus.subscribe, yaitu kita menjalankan observable-nya. Nama variabel return-nya adalah response, lalu kita implementasikan coding di dalamnya this.daftar khusus sama dengan response. Ini tetap error. Daftar kursus adalah NA array, dan response adalah sebuah objek. Yang kita inginkan tipenya sama, karena ini TypeScript. Jadi di content service sendiri, kita akan katakan bahwa kembalian dari get adalah ini. Baru di tab 1 tadi tidak lagi muncul error. Tercompile dengan sempurna dan datanya pun muncul. Sekarang saatnya kita mengedit HTML-nya. Daftar khusus tadi memiliki beberapa property. Coba kontennya kita ganti dengan description yang ada di file property tadi. e.description. Kita save. Dan tulisannya ada. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di TypeScript biasanya sudah mulai informasi-informasi, tapi pada saat kita mencet titik, nama-nama propertinya nggak muncul. Ini karena kita tidak menggunakan kelas. Coba kita lihat dulu apa aja yang bisa kita generate. npx ngGenerate akan memperlihatkan daftar-daftar skematik yang ada. Di sini ada kelas, ada interface, kita akan membuat interface. Jadi tulis npx ngGenerate interface. Dan alamatnya ada di API models kursus. Itu nama interface-nya. Maka akan tergenerate dan ada di folder yang tadi. Ups, harusnya ada di chat ya. Oke, saya hapus dulu. Dan saya kasih awalan share di depan. Oke, ini sesuai dengan yang kita inginkan. Dan kita isi daftar-daftar propertinya. Ada name yang merupakan sebuah string. Ada cover picture yang gambar covernya. Dan terakhir ada description-nya. C-nya kurang. Description. Di sini kita bilang bukan any, tetapi kursus. Lihat, modelnya langsung terinjek dari Visual Studio Code-nya. Dan di sini dia sebenarnya tetap jalan, tetapi daftar khususnya harus kita initiate aja. Kita bilang bahwa dia adalah kursus, tapi kursusnya yang array, akan berjalan dengan benar. Di HTML-nya sekarang, jika kita pencet i titik, langsung muncul daftar-daftar propertinya. Sekarang untuk title-nya kita ubah menjadi i titik, tapi kita ubah dulu deh nama variabel jadi kursus biar tidak membingungkan dengan i ya. Kursus titik name. Lihat, judul dan description-nya sudah benar. Untuk gambarnya sendiri cukup kita tulis saja kursus titik cover picture ya, cover picture-nya. Lalu dia akan mengambil gambar dari lokasi tersebut. Seperti ini, berjalan dengan baik. Kita telah menggunakan file service untuk membuat HTTP call dan juga implementasi kelas untuk TypeScript. Sampai ketemu di video berikutnya.